beliau SAW mengasih informasi, langit ini berkereotan seperti udah mau rubuh, ya seperti mau rubuh. Kenapa seperti itu? Wa huqqalah antaid. Dan layak langit ini berkereotan karena tidaklah di langit itu ada satu tempat yang jaraknya 4 jari kecuali di situ diisi malaikat yang rukuk maupun sujud. Nah itu malaikatnya katanya yang rukuk dari mulai diciptakan. Kalau kita bayi lahir gitu ya, bayi lahir nangis. 2 tahun tuh rajin nangis itu ya. Agak besar dikit mulai bisa ngomong ya. Nangisnya sama teriak. Manggil ibunya atau manggil ayahnya ya. Nangisnya seperti itu. Pinter nangis. Nah ini malaikat sejak gitu ya, sejak diciptakan tuh, sejak lahir muncul tuh malaikat. Kalau yang tugasnya rukuk terus sampai nanti hari kiamat. Yang tugasnya sujud terus sampai hari kiamat. Yang tugasnya zikir terus sampai hari kiamat. Yang tugasnya sholawat, itu sholawat terus sampai hari kiamat. Dan setiap malaikat yang rukuk dan sujud, itu juga sholawat terus pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah nanti di hari kiamat, begitu kiamat itu datang selesai, malaikatnya yang rukuk, yang sujud, ini kemudian semua mengucapkan kalimat yang sama, kalimat tasbih. Subhanaka, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Allah, sungguh kami ini semua belum beribadah kepadamu dengan benar. Kami semua belum beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh. Nah dari lahir sujud katanya belum ibadah katanya. Dari lahir rukuk katanya belum ibadah. Lawang kita ini sholat 5 waktu enggak beres. Khusyuknya yang enggak khusyuk. Ya, bahkan kalau jamaah imamnya lama dikit itu komplain dalam hati, Jumat depan ganti saja imamnya. Ya, ini kalau Jumatan tuh imamnya kok rakaat pertama bacanya kepanjangan Al-Baqarah misalnya begitu ya. Rakaat kedua yang baca Al-Imran, yaitu insya Allah Jumat depan itu enggak pakai pemungutan suara, mungkin jamaahnya demo kali ya. Demonya mungkin pakai pesan di WhatsApp ngomong sama takmirnya, tolong imamnya diganti. Jumat depan yang kulhu sama ina atau ina saja. Yang pendek-pendek saja kita loh ya, enggak orang lain. Nih kalau orang lain mungkin kuat ya, orang lain mungkin kuat. Tapi kalau kita begitu, enggak bisa diajak ibadah maksimal kuat-kuatan gitu, mundur. Udah, jangan-jangan gini. Nah yang begitu kok kemudian mau protes ke langit. Protes sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan saya ini kurang apa? Habib kok tahu begini? Lah ini pesan WhatsApp yang masuk ini banyak yang keluh kesah begitu. Bib, zikirnya udah saya jalani loh Bib. Itu habis sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Ya sudah saya jalani loh Bib. Duha, ya sudah saya jalani loh Bib. Sholawat munjiah, ya sudah saya jalani Bib. Yasin 41 kali, ya sudah saya jalani Bib. Tapi kok uripku kayak gini yo Bib ya. Hidup saya kok masih begini-begini saja. Cari duit kok masih susah. Kok masih seret. Utang kok enggak lunas-lunas. Jadi seakan-akan mau nuntut Allah gitu loh. Aku wes loh ya. Aku sudah. Kok masih dibeginikan? Naudzubillah min dzalik. Nah ini yang perlu diperhatikan, yang namanya hidup susah cari duit, itu bagian daripada ujian dan juga bagian daripada nikmat dari Allah Ta'ala. Nah ini yang nonton di rumah sama yang hadir di sini teman-teman khusus ini ya. Mungkin batin. Cari duit susah kok nikmat tuh gimana tuh Bib? Nikmatnya di mana? Nikmatnya di mana? Karena ada dosa itu yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan susah cari duit. Pilih mana? Susah cari duit tapi enggak masuk neraka atau gampang cari duit masuk neraka? Mikir sih. Mesti jawabannya gampang cari duit masuk surga. Akeh tunggali. Ya, semua orang ngomong begitu. Tapi manusia itu akan mengalami. Person yang satu, person yang lain, pribadi yang satu, pribadi yang lain. Dalam kehidupan ini akan mengalami yang namanya, ya tadi itu ganjalan. Nah urusannya kalau pas lagi duitnya banyak, hidupnya seneng lali. Gaspol, Masya Allah. Gaspolnya apa? Gaspol makan-makan, jajan-jajan, kuliner gaspol.
Begitu duitnya habis, gaspol. Ya, gaspolnya apa? Utangi. Utangnya gaspol. Begitu gak bisa bayar, disuruh ngegaspol ibadahnya, ngomong, loh saya udah kok baca sholawat. Kamu ibadahmu yang kenceng. Kenceng bener, terus istiqomah. Sampai nanti dibuka, namanya orang ngetuk tuh ya jangan ngemes sama Allah kok. Fakir ilallah, iyakunu fuqara, kalau mereka betul-betul bisa fakir sama Allah, butuh sama Allah, yughnihumullah min fadlih. Allah akan menjadikan mereka berkecukupan dari sisi kemurahannya Allah. Modalnya mong tok 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 ngetuk terus tok 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 tok. Namanya ngetuk kalau butuh tuh ya gak mandek, betul enggak? Orang butuh gitu ya. Butuh pertolongan. Istrinya mau melahirkan misal. Di desa bidannya ya cuman satu itu. Jam 2 malam. Apa kira-kira begini? Tok 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 tok. Assalamualaikum. Bu bidan, please help me. Tok tok tok. Assalamualaikum. Terus ngomong sama istrinya, turu, tidur, udah jangan diganggu, silahkan kamu berjuang sendiri, gitu. Ya bisa dipecat sama istrinya. Ya bisa dipecat sama istrinya. Tapi ini kalau suami yang betul-betul butuh, tahu istrinya mau melahirkan, satu-satunya bidan ya yang ada cuman ya bidan yang satu itu. Diketok itu 10 kali nggak buka, mungkin didobrak loh itu ya. Tapi jangan praktek. Brok, mungkin brok ya. Dianggap rampok sekarepmu. Ya, marah ya karepmu, yang penting bangun dulu. Yang penting bangun. Lah pertanyaannya kita ini udah dobrak pintu langit belum? Ngetuk pintu langit dulu. Sampai langit yang pertama malaikatnya itu dengar, malaikatnya nyampaikan ke langit yang kedua dengar, nyampaikan langit ketiga sampai langit yang ketujuh. Sehingga seluruh penghuni langit itu paham, ini orang butuh betul. Ini orang butuh-betul. Enggak, kita enggak melakukan itu. Yang kita lakukan, seluruh penghuni dunia paham kalau kita ini butuh. Paham maksudnya enggak? Share temannya, aku melarat. Aku sekarang bangkrut. Aku sekarang jatuh miskin. Aku sekarang dipecat. Aku ditunjukkan ke semua orang. Ya, bahkan wajahnya dimelas-melaskan. Wajahnya dimelas-melaskan. Ditunjukkan ujiannya. Yang diberikan Allah ditunjukkan ke semua orang ya, ke semua orang. Tapi enggak menunjukkan hatinya butuh sama Allah ke langit ini ya, ke malaikat. Ke langit itu bukan berarti Allah tinggal di langit ya, bukan gitu ya. Maha suci Allah dari tinggal di suatu tempat. Tapi langit ini kan tempat tinggalnya orang-orang mulia. Malaikat-malaikat mulia tinggalnya di langit. Arwah kaum solihin ya tempatnya di langit. Anbiya wal mursalin ya di langit. Karunia itu turun dari langit ke bumi. Ya nanti ada juga yang dimunculkan dari bumi keluar ya ke permukaan, ada yang seperti itu. Tapi rahmat kan turun dari langit. Barokah itu banyak yang turun dari langit. Lah kita sudah ngetoknya beneran belum? Cek. Ya coba dicek, sudah atau belum kita ngetoknya seperti itu. Nah kalau kita ngetoknya seperti itu ya insya Allah ya pertolongan Allah itu qarib, deket dan cepat. Ya deket dan cepat. Masalahnya enggak begitu. Masalahnya kita udah mengatakan aku enggak layak diperlakukan seperti ini. Kurang apa aku? Seperti yang saya sampaikan di Masjid Raya Bintaro Jaya hari Ahad yang lalu. Kajian Ba'dal Maghrib ya di Tangerang Selatan. Saya kan ngomong di situ. Kalau ada orang ngomong aku kurang apa? Ini contoh ya untuk ibu-ibu, banyak pesan WhatsApp yang masuk juga dari ibu-ibu. Itu kan ngeluh perilaku suaminya. Suami saya begini, Bib, suami saya begini. Saya kurang apa? Saya jawab, coba mulai diukur, kurangmu apa? Mungkin kurang pakai jilbab. Jadi kalau enggak pakai jilbab itu kurang banyak atau kurang dikit? Kurang banyak, karena buka aurat kepada yang bukan mahramnya itu haram, enggak boleh. Wajib tutup aurat kepada ajnabiyah, harus tutup aurat kecuali pada suaminya. Ya, sama anaknya, sama kakak kandungnya, sama adik kandungnya, boleh enggak pakai jilbab. Tapi kalau keluar ya pakai jilbabnya, tutup auratnya. Alhamdulillah kita ini diajari tim COVID-19 kan kita nurut, betul ya? Betul enggak?
nurut karena khawatir nanti kita kena penyakit dan bisa nularkan penyakit. Kita suruh pakai masker, kita nurut. Jaga jarak, kita nurut. Cuci tangan yang rajin, kita nurut ya. Nah ini disuruh sama Allah Ta'ala tutup aurat, nurut atau ngeyel? Yang nurut, yang ngeyel. Lah kita ini yang ngeyel masih nanya, aku kurang apa? Cek pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan pada Allah ini berapa banyak? Ya berapa banyak? Kalau sudah dicek, kurangnya ini ternyata udah diperbaiki. Kok masih susah? Masih banyak masalah, absyir, kabar gembira. Berarti jenengan mirip Nabi, mirip Rasul. Mirip Nabi, mirip Rasul. Tinggal niru, oh Nabi dan Rasul gak ada yang gersuloh. Gak ada yang keluh kesah. Semuanya disampaikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, fa inna ma'al uzri yusran. Kalau ada kesulitan, itu pasti ada kemudahan. Kemudahannya itu 2, bukan 1. Jadi kalau ada kesulitan, itu pasti setelah itu ada kemudahan dan kemudahan. Kalau ada rezeki seret, kalau kita takwa betul, maka setelah itu akan ada rezeki lancar dan grojok. Ya lancar dan grojok. Syaratnya yaitu ya, takwanya benar. Enggak keluh kesah.